Shalom semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih dan anugerah yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami ada sehingga saat ini, bukan karena kebaikan kekuatan kami, tapi semua itu karena kasih anugerah-Mu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mengajar kami untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-30 sehingga 31. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Kepala Penjara Filipi. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah syarat keselamatan. Penulis kitab Kisah Para Rasul ini ialah Dr. Lukas. Tema keseluruhan bagi kitab Kisah Para Rasul ini ialah tentang penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Melalui pembacaan teks kita sebentar tadi menceritakan tentang peristiwa di mana Paulus dan Silas menderita dalam penjara dengan kaki terbelenggu. Namun walaupun di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang mereka berdua alami, mereka tetap berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah ketika mereka dalam penjara di waktu tengah malam. Apakah kita juga dapat berdoa dan memuji Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, masalah, pergumulan, cabaran, dan tentangan dalam kehidupan kita? Jawaban ada dalam hati kita masing-masing. Dari pengalaman Paulus dan Silas kita belajar bahwa tiada satu pun yang dapat mencuri, mengambil dan melenyapkan sukacita kita di dalam Kristus, meskipun kesusahan, penderitaan dan penganiayaan terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Musuh-musuh kita dan musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kasih karunia Allah tetap ada walaupun kita berada di situasi yang sukar, buruk dan susah. Karena berkat kasih Allah tetap tersedia bagi orang-orang yang beriman dan percaya. Amin. Dalam satu kebahagiaan bagi orang percaya apabila kita harus menderita sebagai pengikut Kristus, karena itu buktinya kita mengikuti teladan Kristus yang siap bayar harga untuk iman percaya kita. Amin. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga semua pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu dilepaskan dari badan banduan. Ini turut membuktikan bahwa ketika Tuhan datang menjamah diri dan kehidupan kita, maka pintu-pintu pertobatan, pelepasan, pemulihan, dan hidup baru disediakan bagi kita. Setiap ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dosa, hukuman dan penderitaan dilepaskan dari diri dan kehidupan kita, sehingga kita mengalami pengampunan, kemerdekaan, sukacita, dan damai sejahtera. Yesus datang kepada orang-orang tawanan, banduan, dan orang-orang berdosa seperti kita, agar kita mengalami sinar kemuliaan Tuhan, mendapat perlindungan, keselamatan, dan kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yesus tidak mahu kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kegelapan, terbelenggu, dan diperhambakan. Yesus menawarkan berkat keselamatan bagi kita semua.
ketika kepala penjara Filipi itu melihat dan mendengar pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu banduan terlepas. Dia ingin membunuh dirinya karena dia dipertanggungjawabkan untuk menjaga tempat penjara itu dan orang-orang dalam penjara. Kegagalannya menjaga penjara akan menyebabkan dia dihukum. Oleh itu dia merasa takut, panik dan cemas. Namun Paulus menguatkan hati ketua penjara itu dengan mengatakan bahwa semua banduan tetap ada di dalam penjara dan tidak melarikan diri. Oleh itu ketua penjara tidak perlu untuk bunuh diri. Ketua penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia juga. Untuk mendapatkan keselamatan, pertama-tama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita memusatkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai penebus kita dari dosa, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, dan percaya bahwa Yesus sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa bagi kita. Kita harus yakin percaya bahwa Tuhan Yesus mengampuni setiap kesilapan, pelanggaran dan dosa kita. Mengimani bahwa kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihinya, serta percaya bahwa Roh Kudus sentiasa menyertai kita untuk menemani kita, menghibur kita, membimbing dan memimpin kita. Amin. Yang kedua, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Iman akan membuatkan kita hidup dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan memberikan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan, serta mengizinkan Tuhan bekerja di dalam diri dan kehidupan kita. Orang yang memiliki iman akan menyenangkan hati Tuhan dan sentiasa melihat berkat kasih, penyertaan, perlindungan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kebanyakan agama mengajarkan perbuatan baik dan kesalehan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi dalam Alkitab hanya ada satu jalan dan satu pintu bagi kita, yaitu melalui Tuhan Yesus. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah tanpa syarat. Keselamatan itu bukan diukur dari perbuatan baik kita, bukan diukur dari kedudukan kita, status kita, pendidikan kita dan sebagainya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah diberikan secara langsung kepada kita semua. Keselamatan sudah disediakan bagi kita melalui pribadi Tuhan Yesus, terpulang kepada kita untuk menerima atau menolak keselamatan itu. Apabila kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, maka kita beroleh keselamatan, dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman dan percaya ialah tetap melakukan apa yang baik bagi semua orang, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, menjaga kekudusan diri kita supaya tidak berbuat dosa lagi, dan hidup dalam pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita menjadi terang, berkat dan garam dalam keluarga kita, jemaat kita, dan bagi orang lain. Amin. Marilah kita menjadi seperti ketua kepala penjara yang sungguh-sungguh ingin mengetahui tentang kebenaran dan keselamatan, sehingga dia serta keluarganya menjadi pengikut Kristus ketika itu juga, tanpa menanggu-nanggu menerima berkat keselamatan yang ada. Ketika pintu keselamatan dibukakan bagi kita, masuklah ke dalamnya dengan segera sebelum pintu keselamatan ditutup untuk kita. Tuhan Yesus sudah menawarkan berkat keselamatan kepada kita, terpulang kepada kita bagaimana untuk meresponinya. Terimalah berkat keselamatan, maka kita akan beroleh hidup yang baru dan hidup yang kekal bersama dengan Kristus, karena di luar Kristus kita akan binasa. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan kami memiliki keselamatan itu, tapi semua itu karena kasih anugerah-Mu yang terhebat dan termulia dalam hidup kami. Kami mengaku Tuhan, kami manusia berdosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesilapan dan pelanggaran. Tapi Engkau datang memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi penebus bagi kami semua, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang menerima berkat pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan piala damai sejahtera surgawi selalu ada menyertai kami, dan Roh Kudus Allah memimpin kami senantiasa, supaya bila masa pun pengangkatan terjadi, kami semua terangkat bersama-sama dan menerima berkat keselamatan itu secara langsung daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.